Boy. Boy, boy. Selamat siang teman-teman semua, para pembudidaya lele Nusantara. Siang hari ini kita tidak ada kegiatan. Alhamdulillah ikan yang ada di kolam kita habis semua terjual. Dan besok baru ready lagi. Nah, siang hari ini kita sudah janjian tadi sama Mbak Yuni dan juga Pak Muji. Kita akan berkunjung ke kolam mereka gitu. Kebetulan salah satu daripada mitra DT Frame Group juga. Nah, di sana itu ada yang menarik karena selain Mbak Yuni ini adalah petani perempuan, dan Mbak Yuni ini juga membuat salah satu olahan gitu. Nanti olahannya apa kita tanya di sana. Dan yang paling unik itu adalah mereka itu pertama kali budidaya itu menggunakan terpal cor gitu. Plastik cor itu yang buat biasa dicor-cor buat proyek-proyek itu mereka jadikan kolam. Nah, itu yang bikin unik gitu. Nah, terus juga mereka itu berbudidayanya satu keluarga. Jadi satu keluarga ini adalah petani gitu, berawal dari cuma satu kolam, terus juga bibitnya 300 ekor, terus mati beli lagi, sampai akhirnya sekarang kolamnya kurang lebih 10 lebih gitu. Nanti coba kita lihat betul apa enggak kolamnya ada 10 lebih gitu kan, awalnya dari satu kolam. Dan kita siang hari ini bareng Boy sama Siu. Boy. Oh, Siu. Boy nggak mau. Oke, teman-teman, kelanjutannya seperti apa? Nanti kita cek aja di sana langsung. Mudah-mudahan kunjungan kita siang hari ini ada manfaatnya buat teman-teman semua juga, dan menjadikan motivasi buat teman-teman juga bagaimana caranya berbudidaya lele yang menghasilkan. Oke, terima kasih. Oh, ada dia mau ikut. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di tempatnya Bu Yuni, namanya Bu Yuni, dan juga mungkin ada bapaknya nanti kan. Kita sudah janjian tadi. Tempatnya di mana? Dekat dari kolam kita sih, di Wisma Asri, tepatnya di Gang Haji Ayal. Dari Gang Haji Ayal lurus mentok. Nah, di samping musola itu ada gang, masuk aja. Nah, itu kolamnya. Jadi kalau melihat sih kolamnya ada berapa gitu kan. Yang pasti beliau ini bilangnya awalnya itu coba-coba gitu di Budik Damber waktu itu awal pandemi kan. Di kolamnya seperti apa? Coba nanti kita lihat ya. Oke, kita ke dalam langsung. Oh, ini kolamnya. Ini kolamnya. Lumayan. Jadi pakai bambu. Kolamnya pakai bambu, terus juga diterpal gitu. Nah, sini ukuran berapa ya? 2x3 kayaknya.
Nah, ini ada orangnya. Siang bang. Ya. Halo. Nggak galak kan? Enggak galak. Baik deh. Itu tempatnya Bu Yuni sini ya? Iya. Tempatnya Bu Yuni. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah ini bapaknya Bu Yuni ya? Ya. Tuh, masih semangat. Gitu. Tua tapi semangat. Nah, iya dong, yang muda harus semangat juga gitu. Ya. Nah bang, kita mau sharing-sharing nih. Kemarin kan kita nanya Bu Yuni tuh, kita kontak bang gitu kan. Bu, boleh gak kita kan di kolam lagi nggak ada penjualan nih, ikan kosong gitu kan. Kira-kira boleh gak kita bikin konten gitu. Terus yang saya tertarik itu, kemarin kan Bapak sempat ke kolam mesen ukuran 910 ya? Iya. Terus juga bilang mau ngambil konsumsi gitu kan. Nah konsumsinya ini yang kita pertanyakan mau dibuat seperti apa gitu kan. Ternyata kan olahan tuh. Nah saya komunikasi sama Bu Yuni, ternyata memang betul gitu dibuat olahan. Nah saya mau tanya gitu kan olahannya kayak gimana. Terus juga oh ternyata di sini berbudidaya juga gitu buat apa ya, kalau kita jual ke tengkulak mungkin harganya lebih murah kali ya. Murah, Makanya dibikin olahan gitu kan. Nah gitu, nah itu menarik banget sih. Jadi kita buat naikin brand lele juga, bahwa lele itu sudah layak gitu kan, harganya tinggi gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan parah sekali gitu harganya. Mungkin kita sharing-sharing nggak apa-apa ini bang ya? Iya. Nggak ganggu kan bang? Enggak. Ya. Di mana nih bang enaknya bang? Iya. Di situ aja kali itu ya? Kita masih di sana aja. Di Iya. situ aja. Halo. Nggak apa-apa. Ya. Ini kali bang. Berat juga. Banyak anjingnya. Iya. Tak apa-apa. Permisi. Terus. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sama orangnya nih, praktek pelaku usaha gitu. Bu Yuni ini ya, Yuni. Nah ini bapak siapa pak? Pak Muji. Pak Muji gitu. Ini ibu saya mbak? Rosa. Mbak Rosa gitu, Mbak Rosa aja ya biar kelihatan masih muda. Cie. Nah kemarin saya sudah komunikasi ya sama Mbak Yuni ya gitu kan, tertarik tuh karena kan yang pertama kali saya tertarik itu perempuan. Benar. Petani lele kan kalau kita tanya pasti laki kan gitu. Nah ini yang WA perempuan gitu kan, banyak yang WA perempuan juga, cuman laki pas kita samperin gitu loh gitu. Makanya nih Mbak Yuni, oh ternyata bener perempuan gitu kan, bener perempuan. Perempuan jadi-jadian. Nah iya, nah perempuan ini maksudnya kan buat terjun ke dunia apa kayak gini kan, maksudnya kan lele kan dianggapnya kotor sebelah mata lah gitu dan segala macam. Nah ini Mbak Yuni berani gitu action di lapangan gitu. Nah ini Pak Muji juga yang ngebantu gitu kan. Nah saya nggak tahu nih polanya seperti apa di sini, alur mainnya itu entah dari segmen beli bibit pembesaran terus dibesarkan sampai menjadi konsumsi lalu diolah menjadi olahan, atau memang sediain lele yang sudah panen dari tadi yang kayak mitra gitu ya pak, mitra gitu dikirim dulu ke orang biar orang yang besarkan nanti hasil panennya ditarik baru diolah gitu. Nah mungkin bisa jelasin dari siapa dulu nih, Mbak Yuna tahu Pak Muji. Nah gimana nih Pak, pertama kali kok bisa kepikiran usaha lele gitu? Iya. Pertama memang tertarik untuk lele itu, pertama memang ya saya senang untuk konsumsi semua ikan daripada yang daging berkaki 4 karena faktor usia. Lalu yang berikut ketika saya baca-baca di informasi di Google misalnya bahwa kebutuhan untuk pemenuhan konsumsi ikan di Kota Bekasi itu masih sangat tinggi dan itu masih di drop dari luar kota, misalnya dari Sukabumi, dari Bogor, dari Lampung dan seterusnya. Nah, lalu saya punya ide kenapa kita tidak mencoba untuk ya paling tidak untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan juga masyarakat sekitar saja. Kita belum sampai ke arah bisnis gitu ya. Maka nyobalah bikin kolam. Nah kemudian kita kok ya akhirnya tertarik bagaimana kolam itu kalau bisa ada pembibitan, ada pembesarannya, ini sekaligus juga ada yang menjual baik dalam bentuk mentah dan juga dalam bentuk sudah olahan. Mateng. Maka ini anak saya bisa kadang-kadang nyiapin bahkan permintaan pasar yang matang pun disiapin. Oh, jadi yang mau frozen maupun matang betul. Misalnya lele goreng, mangut, bahkan saya udah punya ide di Wisma Asri itu ada satu rumah
itu sudah dibuka untuk pecel lele, sehingga produk pembesaran di sini sudah ada yang nampung dalam bentuk Segar, pecel ya? lele, ya. Cuman problemnya karena PPKM yang sedang berlangsung ini lalu sementara dari rumah, jadi tidak di warung lagi karena tidak boleh oleh pemerintah setempat. Nah lalu saya punya ide bahwa sekaranglah komunitas ini menyediakan bibit pembesaran, tapi juga ternyata permintaan pasar tidak lagi menampung. Iya, betul. Maka saya kerjasama dengan beberapa orang, misalnya Pak Haji Albert, itu bibit dari saya. Saya taruh bibit, nah setelah dibesarkan, gede, saya ambil lagi. Karena mereka kesulitan untuk menjual. Demikian juga Pak Paulus yang di Seroja juga begitu. Lalu juga belum lama ini ketemu dengan Pak, siapa namanya, di RW 21 juga begitu. Pak Ngatiman itu punya kelompok budidaya lele ini. Mereka kesulitan untuk menjual. Lalu kemarin saya ambil. Nah rencana nanti juga saya tawarkan bibit. Nah nanti bisa kerjasama dari Mas Rizal misalnya menyediakan bibit, nah kita drop. Nah, setelah gede nih kita ambil. Nah seperti itu. Nah ke depan saya punya cita-cita untuk melayani masyarakat dengan baik lele yang matang maupun yang dalam bentuk frozen olahan itu. Nah seperti itu ide-ide yang sempat muncul dalam ini dan juga ini menjadi semacam barang ya. Sudah ya diskusi dari hari ke hari ya seperti itu. Ya. Nah dari Mbak Yuni sendiri nih Mbak, tadi kan Mbak Yuni sempat bilang itu kan awalnya jadi gini Pak, apa namanya, ternaknya di ember ya? Iya. Waktu awal-awal pandemi iya, gitu kan. Iya. Nah pakai apa, plastik cor ya? Plastik cor gitu. Kok bisa tahu-tahu kolomnya jadi berapa nih, berapa kolom? Lumayan lah, ada kali 10 lebih ya? Ada. Lebih 10 gitu. Nah itu gimana tuh Mbak ceritanya Mbak? Ya gimana ya, awalnya memang kita iseng-iseng aja sih Mas ya. Tapi sampai akhirnya kita kok ya apa ya, benar-benar ngerasain manfaatnya kita pelihara lele itu ternyata banyak gitu betul. kan. Selain kita bisa konsumsi sendiri untuk kebutuhan kita juga bisa apa ya, melakukan penjualan seperti itu dengan harga di bawah pasar. Gitu kan. Kalau di pasar sekarang kan sekitar 28.000. 28.000 ya kalau di sini. Nah makanya saya juga berusaha untuk jual di bawah pasar supaya bisa nampung hasil panen. Enggak, kayak misalnya kita bisa kerjasama dengan orang lain lagi, misalnya kita reseller. Dikasih harga reseller seperti itu Mas. Berarti jualnya nanti ada harapan menciptakan lapangan kerja buat orang-orang yang misalnya lingkungan sekitar lah, yang mereka bisa menjual lagi gitu dan masih ada profitnya untuk mereka. Bahkan ini saya bilang usaha ini meskipun masih kecil, masa pandemi ini menjadi berkah bagi orang. Benar. Nah itu kata kuncinya itu. Karena kan banyak orang yang apa namanya bingung gitu Pak. Bingung dalam artian gini, ketika banyak PHK di mana-mana, itu kan mereka bingung gitu, buntu itu mereka mau cari alternatif usaha apa gitu. Dan saya waktu itu pernah bilang ada 2 usaha yang memang nggak pengaruh di kondisi seperti ini, yaitu kesehatan sama pertanian gitu. Nah pertanian ini kita salah satunya di ternak lele ini gitu. Karena kan ya 10 meter atau 100 meter lah katakanlah kita jalan ketemu pecel lele, ketemu warteg, ketemu warung nasi padang gitu kan. Dan itu ada lelenya di situ. Gitu. Nah kemarin kalau di sini kan Juli kemarin kan ramai sekali yang terpapar ya. Misalnya satu RT itu bisa ada 5 sampai 10 orang kakak yang isoman. Nah ini bisa ngedropin tiap rumah sekilo yang udah dibersihkan itu, sehingga ya mereka tidak bisa keluar, lalu kita bisa membantu mereka memenuhi kebutuhan untuk hari itu ya, dan juga dijamin gizinya. Benar. Berarti artinya entrepreneur bisnisnya jalan, sosial entrepreneur jalan. Ya, itu. Jadi kita ini juga apa? Bukan melulu untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri, tapi bagaimana dengan usaha ini bisa menjadi berkah bagi orang lain. Itu yang juga menjadi poin penting untuk digarisbawahi.
Nah ini kalau boleh tahu Mbak, awal-awal ternak itu berapa ekor gitu? Pertama itu kan kita memang coba 100 ekor ya Mas ya. 100 ekor lele. 100 ekor lele. Ah. Nah waktu itu kita taruh di ember cat yang kayak gitu Mas. Apa ya itu? Ember yang apa ya? Yang 80 liter kali. Iya ember ini berapa liter? 10? Itu enggak, itu lebih. Itu kayaknya sekitaran 50 Itu liter. galon. Ya pokoknya segitu. Kita isi waktu itu 100 ekor. Ah. Kita taruh aja di sini kan. Ah. Nah kebetulan Berarti ini belum ada ya? belum. ada. Ini kan masih waktu itu kebun. Kita tuh tanam ada sayuran juga waktu itu kan, ada tomat, ada sawi, pokoknya lengkap di sini. Terong segala macem gitu kan. Ya udah, kita iniin yuk, coba yuk ngitin lele gitu kan. Kemarin kayaknya enak banget tuh lihat di apa namanya di pesan WA itu Iya. pakai apa namanya ember yang besar itu, terus ntar apa di atasnya dikasih Ada tanaman kayak gitu. kangkung. Ya, Kan enak banget itu kita Iya. ngeliat, ih coba lah, kita kan ada lahan ini, kita coba pakai itu kan. Kita coba itu 2 minggu masih hidup Mas. Ceritanya ayahnya ini pergi ke ini kan, ke luar kota, itu waktu itu ada kerjaan di daerah Tangerang. Daerah Tangerang. Ya karena saya juga apa ya masih belum paham gitu kan, karena setiap hari diganti air. Waktu itu nggak saya ganti air, ya udah langsung di dalam semua itu, nggak naik mereka. Nggak naik hidup apa gimana nih? Nggak naik udah mati. Oh, udah mati. udah tinggal nama. Terus selang berapa minggu itu kan kita kayak nggak kapok gitu, tertarik Usaha, lagi iya. gitu kan. Belajar lagi. Coba lagi Nah terus kita sekalian tuh langsung main ke tempat Pak Wito tadi kan, Pak Wito. Kita main ke sana. Terus kita lihat ada kolam itu dibuat pakai plastik cor. Nah, terus bapaknya ada ide, gimana kalau kita bikin apa namanya kolam itu dari plastik cor, kayak gitu kan. Kita bikin waktu sekitar 1x2 kalau nggak salah ya segini lah besarnya itu kan, 1x2 kita bikin, itu juga masih berantakan banget itu. Kita isi tapi waktu itu cuma 50 ekor Mas. Satu kolam. Kita mikirnya nggak usah banyak-banyak dulu lah ngambil gitu kan, takutnya nanti mati gitu. Berarti itu satu kolam? Maksudnya Satu kolam. awal bikinnya itu satu kolam? Satu kolam, Iya, benar-benar satu satu kolam. Terus akhirnya udah kita ini 50 ekor sampai udah gede-gede gitu. Ada kali sekitar sebulanan lagi atau berapa bulan lagi, akhirnya kita minta lagi. Pak, saya mau sekitar 300 ekor lagi gitu kan. Akhirnya kita bawa. Sampai dia nawarin gimana kalau misalnya apa namanya? Tanam langsung sekitar ribuan karena capeknya sama Mbak, katanya gitu kan. Ya udah akhirnya kita tertarik, ya kita beraniin dulu bikin 2 kolam ini Mas. Saksi bisunya ada ya? Ada saksi Itu? bisunya sampai pada ini copot-copot semua ini. Saksi bisunya itu. Iya itu 2 kolam ukuran 2 kali 3. Iya kita beraniin itu. Nah ya itu awal ceritanya di situ yang sampai kita bingung mau jualnya kemana gitu kan. Sampai dulu ada juga yang tetangga juga, dia juga punya peternakan lele juga. Mbak gimana kalau dijual ke Tengkulak, kata kayak gitu kan. Waktu itu dapat harga memang per kilo 19.000 Mas. 19, tapi di tempo Ya, bayarnya. tidak langsung. Iya, itu pun temponya bisa seminggu ataupun 2 minggu gitu kan. Terus aku mikirnya, ya udahlah daripada nggak laku, Ya, aku pikirnya kayak gitu kan dulu, namanya awal-awal itu kan. Daripada nggak laku, apa-apa lah kasih aja gitu kan. Itu dulu dapat sekitar untuk penjualan pertama itu sekitar 75 kilo. Dari berapa ekor? 1.200-an, tapi itu belum semua. Iya, panen pertama lah ya. Panen pertama. 75 kilo lumayan. Iya, 75 kilo. Dan itu pun juga apa ya? Untuk pemberian pakan itu kita asal-asalan. Masih enggak ngitungin Nggak. ecer segala macam lah ya. Makanya kita karena lele itu kan makannya kan ini ya, apa namanya? Kayak rakus itu ya. Iya. Kita lemparin makanan kan mereka gimana ya, bunyinya gimana, gembira Iya, gitu kan. rame Kita lah, kayak rame, gitu. iya. Ya udah kita selama itu kita tuang apa? Kita tabur-tabur aja itu. Heeh. Iya sampai dia sampai berhenti baru kita selesai ini kasih makan gitu kan. Nah itu kan juga apa ya, bikin air itu cepet kotor kan. Bener. Karena kebanyakan kita Pakan. kasih makan kayak gitu. Ya pokoknya benar-benar masih apa ya, suka-suka gua gitu. Semau kita lah ya. Iya benar, gitu kan. semau kita. Terus bisa apa? Panen itu di situ setelah berapa bulan? Panen, aduh kalau untuk bulan kita nggak terlalu ngitungin ya Mas. Sekitar 3 bulan. 3 Tiga bulanan bulanan ya? 3 Iya bulan. mungkin sekitar segitu kali. 3 bulanan. Iya. Tapi temponya udah beres kan itu?
Udah, kira sampai sekarang masih tempo. Kacau juga ini tengkulak. Jangan kelamaan. Nah itu setelah panen itu baru bikin ini kolam. Ya betul, akhirnya nyicil. pengen untuk nambah satu-satu gitu. Nah terakhir kemarin itu menambah ada 5 itu. 5 ya lumayan. Ya. Jadi Mbak Yuni ini awalnya 300 ekor ya? 300. 300 terus mati, terus ngambil lagi lebih banyak 100 lagi. ekor, 100 Oh 100 ekor. 100 ekor. Ya 100 ekor mati, terus Beli beli 50. 50 ekor, baru 300 gitu ya? 300. By step gitu. Dan kemarin sih terakhir ngambil 5.000 ekor ya Pak? Kemarin Yang awal 3.000. 3.000, lalu kemarin 2.000 lagi. Iya. Jadi 5.000 ekor dari Iya. bayangin aja tuh 100 ekor berapa kali lipatnya gitu kan. Memang awalnya coba-coba cuman Iya. berhasil gitu kan. Gitu kan. Gitu iya berhasil alhamdulillah juga apa namanya ya bisa berkembangin kolamnya juga lumayan banyak. Katanya ada rencana lagi nambah situ ya Pak. Iya. Tuh ada nambah lagi berarti memang lele ini bisa dikatakan yang menjanjikan ya bisa dibilang Ya, menjanjikan. nanti kedepannya mungkin supaya masyarakat juga tidak jenuh Nah, tiap hari lele bisa diselingi dengan nila. nila. Nah, nanti ada kolam dengan 1 atau 2 kolam kita kayak seperti ini kita siapin nila juga. Buat ecer-eceran lah. Iya, supaya Nah kalau saya tanya Pak, kalau lele ini bisa nggak jadi alternatif ketika pensiun? Kan Iya. banyak nih Iya. apa namanya orang-orang yang apa ya mau pensiun tapi belum mempersiapkan usaha gitu, Iya. entah usaha apapun gitu kan. Nah kalau saya tanya ke Bapak nih gitu kan, bisa nggak lele ini menjadi salah satu alternatif ketika pensiun itu terjadi? Sangat bisa ya. sangat bisa, Sangat bisa ya? sangat bisa. Artinya Sangat gini, bisa. dengan modal yang tidak usah besar dulu ya. Misalnya untuk bikin 2 kali 3 saja lah. Nah, Itu kan berikut bibit Pelanggan. itu paling tidak sampai dengan 2,5 juta. oh untuk kolam itu dari kolam bibit sampai pakan ya? Iya, Nggak sampai berapa tadi? 2,5. 2,5 nggak sampai ya? Iya. Karena kan kolam nanti bakal menjadi aset ya. Betul, Gitu jadi ya. ini bisa paling nggak 1-2 tahun kan Iya. kalau terpal seperti ini. Betul. Jadi kuncinya adalah kemauan. Kemauan. Kalau ada kemauan ya. Lalu kenapa kok tadi pertanyaan menarik pensiun ya? Ya, benar. Ini ketika usia taruh di atas 70 Iya, itu masih bisa memberikan umpan ini. benar. Bahkan orang stroke sekalipun masih kan gini masih bisa gitu loh. Tapi kalau lele itu yang menarik itu ketika kita ngasih makan mereka makannya berebutan. Iya. Sendinya di situ. Justru sebenarnya. itulah Iya. yang menjadi hiburan Daya tarik sendiri bagi tersendiri ya. Uniknya itu. iya, kalau orang-orang yang sudah tua-tua seperti ini kan hiburannya ya paling itu ke kebun sambil ngasih Heeh. umpan, mendengar suaranya itu aja udah senang sekali. Nah, kita bicara ke olahan nih, Pak, Mbak, gitu kan. Nah, olahan ini kan kalau misalnya kita jual ke tengkulak yang tadi seperti Mbak Yuni sampaikan itu kan harganya di atas 19.000 ya. 19.000 saya bilang sudah mahal. Benar. Iya. Karena saya narik ke petani saya itu di harga 18 Iya. gitu. Nah, makanya 19.000 sudah bisa dibilang mahal sih gitu. Tapi kan maksudnya kita itu ini kan ada olahan nih gitu kan. Yang pasti olahan itu hasilnya lebih dong daripada diambil sama tengkulak gitu kan. Nah, kalau misalnya olahan ini apa ya? Kira-kira bisa bikin olahan itu bentuknya apa gitu? Kayak misalnya entah frozen atau apa tadi itu yang sudah matang gitu kan. Kalau untuk Goreng bentuk bisa itu juga ya mangut. paling lebih ke goreng dulu ya Mas. Goreng. Goreng. Terus kayak yang tadi yang jualan pecel lele itu kan Iya. ibunya kan kebetulan bisa bikin mangut. Mangut segala apa macam. tuh? Mangut itu Disantenin lele digoreng kan. lalu disantenin, Iya. Oh, kasih cabai, Nyemuk-nyemuk. nyemuk-nyemuk kita istilahnya. kayak apa sih namanya kalau ikan mas itu pesmol ya? Kayak gitu bukan? Apa ya? Sedikit beda. Oh, beda. Jadi nanti kalau mangut ini santannya udah nggak kelihatan kalau udah jadi, Oh. tapi lebih legit, lebih lezat. Iya. Saya biasa makan makanan ini sih luar, kayak nasi uduk ya. Kayak nasi uduk ya. Nasi uduk. Nanti sesekali kesini nyoba, Ayo, ini, siap. nyoba untuk anu apa? Itu belum kepikiran makanya tadi saya mangut Mangut apa? apa gitu? Iya benar. Bener Bang, mangut apa gitu Oh, kan. belum pernah ya? Belum belum pernah. Padahal Mangut. pengusaha lele belum pernah makan lele. Jangan-jangan Pepes nggak ngerti juga lagi. Pepes tahu saya, Pepes Pepes ya. tahu. Nah, baru denger di sini mangut gitu. Baru denger sini gitu. Mungkin nanti bisa di-share kali gitu kan. Oh, Iya. ini yang namanya mangut gitu. Fotonya ada kok. Kan. Oh, ada. Ya nanti ada tuh di apa namanya? Di layar lah gitu.
Kalau untuk memenuhi yang siap saji itu sebenarnya gini loh Mbak. Awalnya kan saya jualan yang hanya yang dibersihkan aja ya, udah. Yang fresh lah. Yang fresh kayak gitu. Tapi kok banyak yang minta mau dong yang udah bumbu, mau dong yang seperti ini katanya gitu kan. Ya kalau buat saya selama saya masih bisa menjalaninya, saya masih bisa ngolahnya ya kenapa enggak gitu kan, namanya rezeki kita nggak bisa nggak boleh nolak gitu. Benar. Kan sebisa mungkin kita ini, tapi kalau memang saya udah nggak bisa ya saya berusaha, saya nggak bisa, kalau memang mau apa bisa diundur aku bilang itu. Nah untuk permintaan yang sudah siap saji itu sebenarnya banyak kalau dari teman-teman saya kayak gitu kan, apalagi kalau misalnya kita bikin status kayak gitu kan, kita cuman kasih ini contoh aja makanan seperti ini ini, saya kirain kamu jualan matang katanya kayak gitu. Oh belum, ada tapi juga doakan saja aku. Ya teh jangan kalau jualan matang nanti saingan warteg jangan. Nah itu salah satunya pelanggan juga itu Mas. Mana? Itu anak-anak itu. Oh itu, yang tadi ngambil nilai itu. Iya. Oh alah. Itu jadi apa ya? Ini menjadi media informasi ke orang tua. Oh nyambungin ya. Ya betul. Tapi ini Mbak apa namanya, kalau lele itu kan biasanya yang mesen itu kebanyakan orang tua ya. Maksudnya notabene mungkin ya ibu-ibu gitu, yang rumah tangga. Karena kan ibu rumah tangga daripada mereka harus beli di pasar gitu kan, cuman dibersihkan doang, belum dibumbuin gitu kan. Ini kan siap goreng ya. Tadi kata Bapak apa nama Pak? Let's go. Apa tadi belakang itu? Lele sehat siap goreng plus sambel. Oh plus sambel. Let's go bel tadi ya, let's go bel tuh namanya, let's go bel gitu. Mungkin nanti jadi, ada lah contoh produknya. Ketika beli frozen udah ada bonusnya. Bonusnya sambel. Oh iya benar. Sehingga ketika orang goreng itu nggak usah mikir lagi beli cabai, beli udah tinggal buka udah siap untuk dikonsumsi. Berarti itu dalam tanda kutip pecel lele instan. Iya, bisa dibilang. Iya. Cuman makannya kalau pecel lele kan di pinggir jalan, ini dibawa ke rumah juga bisa take away lah. Itu kalau buat harga berapa Mbak? Kalau untuk harga kita kan masih, karena untuk packingnya kan kita masih belum bisa karena masih memikirkan itu. Jadi kalau untuk yang bumbu kami masih kasih harga 27.000 per kilo. Oh, yang bumbu? Murah berarti ya? Murah banget, murah banget. Soalnya waktu itu saya pernah baca literatur itu setengah kilo ya, itu di harga 18. Iya, ada sampai 25. Betul. 5 rata-rata kalau saya baca di literasi itu 5 harganya 25. Iya. Itu yang sudah leading ya. Berarti kalau ini 1 kilo? 1 kilo. Jadi buat teman-teman nih lumayan 27.000. Berarti teman-teman bisa dijual lagi kan? Yang Mbak tadi bilang apa namanya, memanfaatkan reseller. Nah, itu jadi teman-teman bisa buat jual lagi gitu. Ntar tinggal dikabarin, di sini nomornya ada. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara olahan nih, Pak, kita bicara olahan. Kalau misalnya suatu saat gitu kan, brandingnya naik nih, gitu kan. Berarti kan permintaan hukumnya kan pasti lebih naik, meningkat gitu ya. Nah, kalau misalnya seandainya keteteran dalam order, nah itu ada gak langkah-langkahnya gitu, persiapan dari sekarang nih? Oke, kalau yang ini saya sudah mencoba. Jadi ini akhirnya tidak hanya keluarga, kita akan menggerakkan, memberdayakan orang sekitar. Lebih-lebih dari masa pandemi ini, beberapa orang yang misalnya ada guru yang sekolahnya gulung tikar, ya kita berdayakan. Dan juga kaum anak-anak muda yang punya potensi. Betul Pak, anak muda itu bidang IT, bikin istilahnya logonya, kayak promo untuk promonya dan segala macam itu potensial sekali. Jadi saya memberdayakan masyarakat sekitar dan juga kaum muda. Makanya kalau bicara anak muda saya paling tertarik. Kebetulan di kolom saya anak muda semua, gitu. Alhamdulillahnya di situ. Soalnya kan anak muda kalau kita lihat jam 12, jam 1 itu main handphone. Itu bukan jualan, main game. Betul. Gitu. Ya betul kan Bu? Ya kan, kenapa nggak dimanfaatin seperti itu gitu loh. Artinya peluang, kalau Bung Karno dulu kan bilangnya beri aku 10 pemuda akan keguncang dunia gitu kan. Sekarang bukan guncang dunia. Guncang pasar. Guncang pasar gitu. Iya betul. Memang anak muda faktor inilah krusial lah gitu, yang paling penting lah buat kita dorong supaya mereka itu lebih maju lah daripada sebelum-sebelumnya. Jadi ini kan juga supaya mereka belajar dari hal yang sederhana. Siapa tahu
Kalau dia mempunyai ada jiwa wirausaha Betul. untuk usaha yang lebih Betul. dan seperti itu. Mungkin karena anak muda ini ngelihat lele itu masih apa ya, masih kotor, murah gitu kan. Tapi ketika mereka merasakan di situ ada profit, mungkin lebih tergerak hatinya itu. Nah ini juga, jadi nanti hari Sabtu Iya, itu ini akan ada semacam pembelajaran Iya. wirausaha. betul. Jadi ada literasi usaha namanya. Iya. Nah ini nanti ini saya sertakan supaya ikut untuk menambah wawasan bagaimana untuk menjalankan sebuah wirausaha yang mulai dari yang sederhana, yang kecil. Nah syukur-syukur nanti dari kecil ini semakin tertarik, lalu modalnya juga semakin tambah untuk maju ke wirausaha yang lebih besar sedikit gitu. Ya seperti itu. Nah, terakhir nih, Mbak Yuni, Pak. Ini kan artinya kan dari tadi kita cerita ada pertamanya dari 100 ekor, terus berapa ekor, 50 atau 30, naik 300 sampai bahkan sekarang ribuan gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara omset gitu, per bulan itu kisaran berapa? Dianalisa aja kira-kira. Ini kan buat memotivasi juga. Kalau misalnya 100 ekor, waktu 100 ekor berapa waktu itu beli lele? Aduh, udah lupa itu harga berapa itu. Kalau misalnya kita kali katakanlah 300 ya. 500 ya, 500 baru 15.000 kan? Ya kan baru 15.000 kan? Anak muda sekarang ngerokok 25.000. Ini jujur kalau hari Sabtu Minggu Iya. itu kan rame, bisa sampai 27 kilo satu hari. Cari Pagi aja. pagi aja. Ya. 27 kilo ya? Iya. Udah keluar rumah. Nggak keluar rumah itu. Iya, 27 Nggak ke kilo. pasar, jadi Iya, nggak ke pasar. cuma di rumah aja. Berarti Ini tinggal yang jajarin tukang sayur, tukang apa namanya? Tukang ya macam-macam lah, buka pasar sendiri di sini. ya. Maka kalau dibilang omset ya berapa ya satu bulan? Dikira-kira aja gitu kisaran Ya. berapa? Karena kan kita on the spot Yang ini. jelas, kalau seminggu itu ya 50 bisa lah kita inian ya Pak ya. 50 kilo. Lebih. Bisa Malah lebih. Bisa lebih. 50 Seminggu. kilo. Ya taruhlah minimal, Minimal 50 lah. 50. 50 kilo berarti kalau dikali berapa tadi? Kali 4. Dikali 4 bulan ya? Dikali 4 4 minggu ya? minggu. 4 minggu berarti kan 200 kilo. 200 kilo dikali tadi harga jualnya berapa? 24 sama 27. Kita ngambil paling murah dah 24 lah ya kan. Berarti 4.800.000 dong. Ya kan? Wah, setara sama gaji ini kan apa namanya? UMR ya, UMR. Nggak beda jauh, tapi kan bedanya diam di rumah doang gitu kan. Ya ibaratnya pagi biasanya kita pakai sepatu, kita berangkat kerja. Kalau ini kan pagi-pagi masih tidur mungkin kan, baru ngeteh doang gitu. Bangun suka-suka. Bangun ya kan? suka-suka, betul Mbak, betul. Kadang saya kalau di kolam gitu juga, orang datang ke kolam itu jam 9 saya lagi tidur dibangunin gitu kan. Kalau dulu kan saya ex retail, saya awalnya itu ex retail gitu. Jadi jam 6 kita udah mandi kan, udah sarapan, berangkat kerja gitu, balik siang tidur, nggak ada diskusi sama keluarga. Belum lagi kena macet. Belum lagi kena macet gitu. Kebetulan saya juga pendatang. Tadinya saya kan rumah di Jakarta, Jakarta Selatan. Terus Selatannya mana? saya di Mampang. Oh, Mampang. Mampang Tegal Saya Parang. juga di Jakarta Selatan. Di mananya? Saya di dekat Wali Kota. Oh, wali kota Jakarta Selatan. Iya. Oh. Kerjanya. Nah, iya situ dekat situ sih di Kemang berarti ya? Iya. Kemang. Kemang dekat itu dari tempat saya gitu. Merantau ke sini. Alhamdulillah ketemu teman-teman yang memang support gitu kan, ngedorongnya juga bukan ke belakang, ke depan jadinya. Gitu, kalau dorong ke belakang mah nggak maju. Ya itulah perjalanan, ya namanya usaha pasti ada. Nah, kalau kita bicara lika-likunya nih, kan pasti ada dong, nggak Iya. mungkin. Banyak. Enggak kan, nggak banyak. Banyak. Yang paling diingat aja. Apa ya? Ya paling gampang ini tadi Ya. pada mati. Oh, pada mati. Iya. Gitu ya. Tuh. Jadi kadang-kadang antara yang kita harapkan Ah, dengan yang realitas itu kadang-kadang tidak sama. banding. Iya. Kemarin jatuh. Jadi misalnya ketika bertelur bibit, harapannya, waduh kalau bisa separuh saja yang hidup, ini udah berapa ribu. Iya, betul. Tapi akhirnya yang jadi hanya sekian ratus, sekian ribu. Seperti itu. Tapi dari situ kita jadi ini Mas apa ya, kayak pengen terus belajar. Betul. Betul. Kalau Ini nggak ada kayak semacam- gituin mungkin kita nggak ini ya. Betul. Tantangan untuk Iya. makin belajar dan belajar. Makanya saya Kenapa kok mati? jujur ketika kemarin saya buka Pak Haji Nasarudin tuh, Oh, Kak Abah Nasruddin. Abah Nasarudin, saya pengen masih belajar. Oh, kabarin saya nanti, Pak. Nah, Tenang, jadi- jalannya aman. Misal triknya apa sih? Misal bikin apa? Air. Yang air Hijau. kata siap diminum Enggak, gitu. itu- Aduh, saya Itu real, benar itu real. sambat Saya pernah aduh minum. Real. Saya pernah. mendengarkan videonya itu
yang bener ini. Iya, real. Air kolam bisa diminum, jantung saya sehat. Bener Pak, bener. Karena gini, waktu itu kalau nggak salah ada jenderal di situ. Jenderal itu kan punya penyakit gitu kan. Dan syariatnya minum air kolam gitu kan. Ini kalau orang yang berpikir air kolam ngapain diminum? Itu terlepas dari soal itu ya. Kita bicara yang memang sudah dilakukan gitu. Nah, minum air itu alhamdulillah besoknya sembuh gitu, tapi bukan sekali minum ya, berkali-kali gitu kan, alhamdulillah sembuh gitu. Dan memang airnya nggak ada rasanya karena itu air sekitar 14 tahun nggak pernah diganti. Makanya kalau misalnya kita ngelihat air di petani-petani itu kan hijau, tapi hijaunya beda sama kolam. Di sana cuma satu kolam yang bisa diminum. Jadi takutnya nanti teman-teman salah persepsi nih, semua air yang di sana bisa diminum. Diminum semua lagi. Enggak, Pak. Itu enggak. Jadi ada satu kolam yang memang itu asal usul nama Lele Sangkuriang. Jadi satu kolam itu besar gitu kan, itu airnya sudah 14 tahun gitu. Dan itu air nggak pernah ganti sehingga menimbu tumbuh yang namanya itu klorofil. Klorofil. Nah, makanya ada tuh hijau-hijau tuh di kolam gitu kan. Nah, itu memang beda sama kolam-kolam petani-petani yang lain. Itu ada klorofilnya itu. Nah, itu klorofilnya bisa diminum gitu. Makanya kalau keluaran SLI itu kan namanya SLI Sarjana Lele Indonesia yang alumni sana kan. Oh, SLI ya? Ya, SLI gitu. Ada SNI, ada SLI. Nah, kita SLI-nya Sarjana Lele Indonesia. Nah, itu airnya memang jarang diganti. Makanya kayak kemarin Bapak ke tempat saya tuh pembuangan nggak ada kan. Nah, airnya kita pindah-pindah doang. Jadi budidayanya memang betul-betul sistem konvensional gitu. Yang mana di situ kita kalau yang hukum usaha itu kan kita harus mengeluarkan modal sekecil mungkin, dapat margin sebesar mungkin. Nah, itu yang kita berlakukan tuh. Harapannya. Nah, jadi itu teman-teman hasil diskusi kita. Ini kita on the spot ya, langsung gitu. Artinya enggak, Mbak ini nanti Mbak kayak gini ya, kayak gini. Enggak kan? Nah, Bapak juga enggak kan? Enggak kita setting gitu. Artinya kita pure aja gitu, langsung asli gitu kan. Ya memang ini seperti ini gitu. Karena kan kalau di YouTube itu banyak manisnya, pahitnya kan jarang dijelasin. Nah, kita mah kalau bilang mati ya mati gitu. Bener. Ya iya Bang, namanya makhluk hidup kan. Gitu nggak harus kita ya kalau lele karet yang kita budidayain oke lah gitu kan. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua nanti yang ingin mau buka usaha ternak lele, kalau misalnya lokasinya deket Wisma Asri boleh langsung ke sini gitu kan. Boleh langsung ke sini nanti. Alamatnya ada kan tadi tuh. Siap sini memberikan diklat. Wah, diklat pendidikan dan pelatihan tuh. Iya, benar. Versi apa? Komunitas ini. Iya. Nah, nanti dibentuk poktan. Jangan seperti punya Abah. Iya. Kalau Abah kan gede terlalu. Iya. Versi sini. Versi sini gitu. Iya. Jadi ya mau belajar ke sini monggo gitu. Mungkin itu sih pembahasan kita siang hari ini, mumpung kita lagi nggak jualan kan, ikannya lagi habis, sedih dah. Gitu. Bisa kita mulai jualan lagi kan, insya Allah udah ada gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go Bel. Let's go Bel. Lele siap goreng plus sambal ya. Apal juga. Sambal.